Ini kok sepertinya nggak seperti kemarin ya Pak Faisal. Kemarin kita mendengar bahwa akan ada investor asing ya. Tapi sampai hari ini katanya masih belum masuk gitu. Saya rasa hampir semua kota di dunia tidak mengandalkan pada investor. Apalagi investor asing begitu ya. Ya sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan dan biasanya bertahap. Tapi sekarang narasinya udah begitu. Oh ini ibu kota jangka panjang. Udah mulai udah mulai sadar lah ya. Sadar. Gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membincangkan terkait dengan masalah ekonomi dan beberapa hal lain lagi terkait dengan perekonomian tentunya. Dan bersama dengan kita, alhamdulillah berkesempatan hadir Pak Faisal Basri. Apa kabar Pak Faisal? Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Faisal berkenan hadir. Pak Faisal bicara terkait dengan masalah di Indonesia ya. Tentunya kita sedang hangat membicarakan soal IKN. IKN ini kira-kira ke depan akan seperti apa ini? Belum lagi ada soal PSN nih yang di PIK ya dan BSD. Soal IKN dulu nih Pak Faisal. Ini kok sepertinya nggak seperti kemarin ya Pak Faisal. Kemarin kita mendengar bahwa akan ada investor asing ya. Tapi sampai hari ini katanya masih belum masuk gitu. Oh katanya itu tahap berikutnya, kalau tahap sekarang masih belum ya. Tapi kira-kira ke depan seperti apa di tengah masalah ekonomi di negeri ini, kira-kira kalau tahapan berikutnya apa enggak nanti menjadi beban di negara. Tapi seperti apa pandangan Pak Faisal? Ya kalau soal IKN kadang-kadang kita gampang lihatnya. Ini proyek ibu kota untuk mewujudkan simbol bahwa peradaban Indonesia gitu-gitu ya, yang mencerminkan keindonesiaan atau macam-macam seperti itu, atau ini proyek properti dimulai dari otorita di mana-mana ya bisnis gitu, ya wakilnya juga dulu dari Sinarmas gitu, jadi ini kalau investor kita juga bingung ya. Kalau betul-betul proyek properti ya hitung-hitungannya jelas. Oke, penduduknya ada berapa? Iya. Nah pemerintah kan janji 2035 atau 2045 itu penduduknya 1,9 juta dengan luas wilayah 4 kali Jakarta Mas. Bayangkan itu apa buat bisnismen ya di sektor properti gitu. Ini kan properti, bisnis apa lagi? Properti itu hotel, perkantoran, rumah sakit, sekolah. Ya skalanya tidak masuk gitu. Oleh karena itu kalau menurut saya sih harus revitalisasi rencananya. Udah fokus aja membangun ibu kota yang betul-betul menunjukkan ciri khas Indonesia gitu-gitu ya. Kecil saja gitu. Dan kegiatan-kegiatan lain kita sebarkan. Jadi misalnya kan ada pusat pengembangan pemain sepak bola misalnya. Udahlah taruh di Sulawesi atau di Sumatera atau di Kalimantan yang lain gitu. Industri hijau di mana gitu kan, kita tidak ingin membangun satu ibu kota yang kotanya green, smart city, seolah-olah dia itu surga yang dikelilingi oleh neraka gitu. Ya kita harus membangun karena tahun 2045 boleh jadi penduduk perkotaan di Indonesia itu sudah 60% lebih. Sementara daya dukung kota terbatas karena migrasi itu kan, karena pertaniannya juga makin susah gitu. Nah ayo kita siapkan kota-kota itu untuk lebih punya daya dukung menghadapi arus urbanisasi, infrastrukturnya. Apa sih artinya kalau infrastruktur bagus
di ibu kota saja, tapi lainnya centang perentang. Di berbagai kota lain itu public transport bahkan mati. Hanya di Pontianak ya praktis sudah tidak ada public transport. Di Bandung lumayan gitu ada, tapi secara keseluruhan yang berkembang adalah mobil pribadi, sepeda motor pribadi gitu. Apakah ini solusi kan? Ini yang harus kita bereskan terkait juga dengan kota yang hijau kan. Nah kita tidak bisa nih hidup dengan kota yang penuh polusi segala macam gitu kan. Nah itu persoalan nasional yang harus kita selesaikan. Solusinya bukan dengan membangun ibu kota yang serba wah gitu. Mengingat pula kemampuan kita juga terbatas kan pembiayaannya. Saya rasa hampir semua kota di dunia tidak mengandalkan pada investor, apalagi investor asing begitu ya. Sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan dan biasanya bertahap. Tapi sekarang narasinya udah begitu. Oh ini ibu kota jangka panjang. Udah mulai udah mulai sadar lah ya. Sadar. Gitu. Tapi undang-undang Jakarta rasanya sudah merubah Jakarta bukan lagi ibu kota. Terus ibu kota Indonesia ada di mana? Virtual aja barangkali sekarang ini. Ya bahkan sekarang banyak kegiatan pemerintahan kan virtual. Perizinan, OSS, segala macem gitu kan. Jadi udah berbeda sosok kota di masa mendatang nih 2045 lah kalau di benak saya gitu ya. Yang betul-betul solid gitu sudah jadi ibu kotanya dan berfungsi penuh. Berbeda sekali paradigmanya dengan sekarang ini. Pak Faisal, beberapa waktu lalu saya ngobrol sama Pak Said Didu nih. Cerita soal PIK. PIK itu katanya pengembangannya itu diperluas sampai PIK berapa ya? PIK 9 atau 10 saya lupa. Tapi bentangannya sampai 70 kilo. Sampai Serang. Sampai Serang betul. Jadi diperkirakan luas area yang dikembangkan itu 100 ribuan hektar. Lebih luas dari Jakarta. Ini kan pengembangan wilayah yang dahsyat nih, luar biasa. Belum lagi kita lihat informasi yang beredar di lapangan bahwa banyak masyarakat yang kemudian ditekan oleh aparatur-aparatur setempat untuk mau nggak mau dibeli dengan harga yang lebih murah atau dipaksa lah begitu. Ini kan persoalan ini. Tapi ternyata dilekatkan PSN pula di PIK, walaupun PSD juga, tapi soal PSD ini saya nggak terlalu banyak informasi soal itu. Pandangan Pak Faisal di negara-negara lain lah, apakah ada sih pengembangan wilayah sampai seluas itu? Karena gini Pak Faisal, yang pertama wilayah pantai, itu kan area publik ya. Yang kedua sungai, sungai kan ada daerah aliran sungai dan itu wilayahnya negara itu area publik juga. Tapi kalau dikembangkan begitu luas, itu berapa luas pantai yang kemudian menjadi area privat, dan berapa luas sungai-sungai menjadi area privat, dan itu sungai-sungai besar. Dan dampak pengelolaan yang tidak baik itu bisa berdampak ke area atas, banjirkah atau masalah-masalah lain. Gimana Pak Faisal melihat contoh-contoh kasus di negara lain barangkali bisa dibandingkan? Ya ini kan terkait juga dengan IKN kelihatannya dengan tidak masuknya investor asing, maka APBN terbatas, ya karena desainnya kan besar. Betul. Kalau ibu kota seperti Canberra, Ottawa gitu barangkali 25 tahun atau 10 tahun juga bisa diirit begitu kan, dicicil begitu. Tapi itu besar sekali dan oleh karena itu tidak mungkin bisa diselesaikan cepat gitu. Satu-satunya jalan ya swasta. Tapi swasta asing yang besar aja seperti dari Jepang itu mundur teratur kan. Apatah lagi pengusaha nasional kita kan, yang proyeknya juga banyak gitu. Tiba-tiba ada proyek yang sangat besar, tapi ya mereka didorong. Mereka mengatakan
tidak sanggup lah gitu. Oke, saya kasih kompensasi deh gitu. Oke, kamu bangun di sini rugi-rugi dikit gitu. Tapi nanti kan saya kasih kompensasi berapa ratus ribu hektar yang bisa Anda kelola di pantai Jakarta kan. Dibuatlah kemasan ekoturism gitu kan. Ekoturism stempel lah PSN. Dengan distempel PSN, pembebasan tanah lebih lancar karena pakai aparat itu kan. Jadi PSN lain juga kan dijaga itu oleh polisi dan tentara secara bergantian begitu ya. Dan pengusaha properti yang besar yang ada di Indonesia, kalau saya tidak salah kan ya Aguan ya, Sedayu Group itu, dan Sinarmas lah yang sudah berjaya di BSD ya, Bumi Serpong Damai. Nah kalau di BSD, kalau di PIK 2 istilahnya mereka PIK 1, 2 saja. Yang di PIK 2 ini yang akan dijadikan ekoturism. Padahal dengan cara ya amdalnya juga kita belum tahu gitu ya. Sejak masa lalu itu sampai oleh Gubernur Anies kan waktu itu dibatalkan atau seperti apa. Kalau di BSD itu iming-imingnya membangun industri farmasi bioteknologi gitu. Diperluas juga, pokoknya ekspansi lah gitu. Yang keuntungannya bisa dihitung lah, Mas Novel kan, pembebasan tanah misalnya 1 juta nanti dijual 60 juta itu kalau di PIK itu kan 40-30 juta gitu. Mudah sekali gitu. Nah di negara lain pernah di Johor ya, di Malaysia itu zaman Tun Razak dibangun kota ya, seperti forest city juga gitu. Dibolehkan asing masuk ke sana, menghuni di sana. Namun itu besar juga, namun dibatalkan oleh Mahathir Mohamad yang sebentar dia menjadi Perdana Menteri lagi kan. Orang asing tidak boleh memiliki gitu. Nah karena harganya mahal kan, ya akhirnya sekarang cuma belasan % saja yang terisi itu. Jadi ya ghost city lagi, kota hantu lagi gitu seperti di banyak di kota-kota, beberapa kota di China gitu. Jadi yang ambisius seperti itu, kalau di Saudi Arabia Ion, Bropok, 10 kilometer itu juga sudah dikecilkan, cuma 1/10-nya apa gitu ya, tidak jadi seperti yang dahsyat karena banyak sekali kendala yang dihadapi di level dunia terkait dengan kondisi perekonomian, masalah utang. Banyak negara udah berjerat hutang ya. China juga ngasih utang kemana-mana, banyak macet di Pakistan, di Bangladesh, macam-macam itu. Kalau makin banyak proyek China yang bangkrut, masalah itu dengan utang-utang itu. Jadi mereka sekarang bisa coba antisipasi ekonomi lebih luas ya. Dunia gitu. Malah Dunia yang udah kadung bergantung kepada pembiayaan baru. Misalnya development bank yang dibangun oleh BRICS misalnya itu. Nah itu kan kalau kita lihat ada tambahan negara kan seperti Ethiopia, Turki, Iran dan sebagainya yang tidak semua well equipped gitu dengan ekonomi yang sudah mapan gitu. Ya mereka minta utang lagi, tidak bisa dari IMF, tidak bisa dari World Bank. Ya China menawarkan, saya rasa ada batasnya juga. China juga menghadapi masalah domestik yang
tidak kalah peliknya gitu, pengangguran, macam-macam itu. Pak Faisal, melihat situasi yang sama terjadi di Indonesia ini, tadi yang soal masalah-masalah ekonomi, kan, pengangguran, masalah daya beli yang turun, dan banyak lagi yang lain. Kita lihat kan rencana pemerintah tahun depan itu kan diberlakukan kenaikan PPN 1% dari 11 menjadi 12. Terus nanti mulai September ya, saya nggak tahu Agustus atau September, itu Pertalite dihilangkan, artinya ada kemungkinan pengurangan subsidi BBM. Ada beberapa kebijakan-kebijakan lain yang diduga itu juga mengurangi subsidi, dan tentunya itu semua mungkin terkait dengan fiskal yang semakin sempit nih Pak Faisal. Betul. Melihat situasi itu nih Pak Faisal, bukankah dengan mengurangi subsidi harga BBM mau nggak mau jadi naik, walaupun naiknya bukan dinaikkan tapi karena Pertalite nggak ada gitu. PPN ditambah 1%. Kalau PPN kan beda dengan PPH. Kalau PPH mungkin yang level tertentu yang kena ya. Kalau PPN kan semua orang kaya miskin sama dia kena ini. Apa enggak hal tersebut justru menambah kemiskinan? Apa enggak menurunkan daya beli dan masalah-masalah lain lagi? Gimana Pak Faisal? Ya otomatis makin berat kehidupan masyarakat. Sekarang saja kalau kelas bawah itu kan sudah berat lah kehidupannya. Ditambah kelas menengah sekarang sudah mulai goyang gitu, tercermin dari fenomena makan tabungan itu. Ya, jadi dari data simpanan itu kita udah pernah obroli itu, simpanan yang di bawah 100 juta itu meningkat jumlah rekeningnya, tapi nilainya turun. Nah dicek yang 100 juta sampai 200 juta, 200 sampai 500, 500 sampai 1 miliar, turun semua. Jadi turun kelas ini. Ya udah kebutuhan mereka coba penuhi, tapi pendapatannya sudah tidak mampu mendukung ya tabungan. Nah kalau tabungannya sudah habis, bagaimana? Ya harus turunkan. Nah oleh karena itu saya rasa tahun pertama Pak Prabowo ini pertama yang fokuskan Pak Prabowo itu menjaga daya beli supaya tidak tergerus. Ini nomor satu. Setidaknya ditundalah setahun setidaknya. Oke. Naik 1% artinya kan 11 jadi 12%, itu kan kenaikan 10% dari persen gitu kan. Besar itu Mas. Besar itu. Kemudian belum lagi biaya pendidikan, biaya kesehatan. Betul. Sekarang kalau kita lihat antrian di rumah sakit itu yang BPJS itu makin membludak karena ya mereka udah BPJS aja semua deh. Belum lagi asuransi kendaraannya wajib ya, mobil dan motor. Yang begini-begini ini, saya rasa di dunia ini tidak ada lah seperti itu. Yang kita pentingkan karena edukasi gitu. Kalau diserang dari berbagai arah, belum lagi kalau tapera gitu, semua jalan, waduh. Bebannya berat sekali ya. Nafas. Nah, kenaikan 1% dari 12% itu. Kira-kira nambahnya cuma 50 triliun. Nah sementara yang seperti saya setelah sarankan jauh-jauh hari itu, ya sharing burden. Jadi yang kaya bebannya lebih besar. Jadi misalnya apa? Bukan beban sih sebetulnya. Harga batu bara sampai sekarang masih di atas 100. Ya sebelum gonjang-ganjing itu kan 60. Nah, kenakanlah namanya windfall tax profit itu. Kalau 25% saja itu bisa dapat 100 triliun. Ada solusinya. Ada solusinya. Tapi ini tidak mau disentuh. Demi investasi katanya. Ini bukan mereka diambil keuntungannya. Keuntungan normalnya ambil 100%. Tapi windfallnya ini karena bumi, air dan kain alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat gitu.
Ini karena yang kita lihat adalah ekonomi Indonesia makin ditopang oleh sumber daya alam kan. Sumber daya alam itu milik negara, dikuasai oleh negara untuk sebesar kemampuan rakyat. Ya dari sanalah 25% setidaknya. Kalau di Mongolia itu sampai 70% windfall profitnya ditarik untuk seperti itu. Jadi ingat, dunia usaha juga baru dapat benefit penurunan corporate income tax dari 25 ke 22. Itu 3%, itu luar biasa itu. Oh, jadi kita udah lebih kompetitif lah, Vietnam, Thailand gitu. Ya udah kira-kira mirip dengan kita. Nah, Pak Jokowi tadinya mau 17. Ya yang benar aja mau menyamakan dengan Singapura gitu. Jadi sharing burden yang inklusif gitu. Itu yang barangkali rakyat juga ngeliat, oke, saya juga ikut kontribusi beban gitu. Tapi mbok ya yang miskin itu kontribusinya ya kecil aja gitu. Ini kayaknya bebannya taruh di masyarakat semua. Masyarakat semua gitu. Ini yang kita menjadi bingung gitu melihatnya. Seperti ini beringas gitu terhadap orang miskin, semua dipotong gitu ya. Oh, subsidi dipotong, subsidi pupuk tidak tepat sasaran, oh berbelit-belit, subsidi BBM sebentar lagi. Ya coba kalau dulu udah kita sampaikan kan prosesnya transisi gitu ya, welcome. Tapi sekarang solusinya itu ad hoc. Jadi oke, supaya kita subsidinya kurang, Presiden menugaskan Pertamina untuk membeli perusahaan bioetanol di Brazil. Katanya sih batal gitu ya, syukurlah gitu. Tapi solusinya apa? Membangun 2 juta hektar perkebunan tebu di Merauke. Masya Allah, saya serem. Jangan-jangan alasan aja tuh. Alasan aja gitu. Mengerikan yang seperti ini. Kemudian kalau kita lihat juga solusi-solusi yang harus dilakukan terhadap daerah-daerah, karena jomplang antar daerah itu makin jomplang. Kita perkuat transportasi laut. Sehingga disparitas harga antar daerah itu semakin kecil. Itu kan Indonesia ini luar biasa. 17.000 pulau, tapi peranan sektor transportasi laut turun terus. Ongkos transportasi darat itu 10 kali lebih mahal. Novel dibandingkan dengan laut gitu. Tapi ya Pak Jokowi udah ingkar janji juga waktu 2014 dia pidato tol laut, dia tidak akan memunggungi laut seperti itu. Udah hilang semua dalam narasi 5 tahun di pemerintahan kedua Pak Jokowi ini. Padahal itu penting biar meningkatkan produktivitas ya. Ya karena produsen, petani produsen itu dapat harganya jadi drop. Karena apa? Karena hasil dia tidak bisa dia kirim ke daerah yang makin jauh. Ya jadi numpuk kan di daerah produsen. Sementara di daerah konsumen harga tinggi. Misalnya yang paling gampang harga durian lah. Misalnya daerah produsen 3.000, 4.000, di sini 100.000 bisa gitu. Harga-harga juga langsat apa segala macam. Coba kalau transportasi lautnya bagus, petani dapat harga lebih bagus, konsumen dapat harga lebih rendah. Semua happy. Masya Allah. Kemiskinan di desa itu akan kita bisa selesaikan dengan lebih cepat. Karena kan sebagian besar kemiskinan ada di desa. Produktivitasnya mau ditingkatkan, tapi biaya logistiknya terlalu mahal. Bicara terkait dengan produktivitas nih Pak Faisal, tentunya kita tahu beberapa belakangan waktu ini ada banyak perusahaan yang kolaps lah, atau paling tidak produktivitasnya menurun karena impor yang terlalu bebas ya, terlalu pembatasan itu nggak terjadi. Kita bicara aja tekstil, ada beberapa jenis komoditas lain.
besi, mungkin keramik dan lain-lain. Di satu sisi memang masyarakat mungkin dalam jangka pendek diuntungkan karena harga jadi murah karena datang masuk barang. Tapi di sisi lain industri dalam negeri yang diharapkan bisa jalan kalah saing karena mungkin impornya di sana mereka sudah punya sarana produksi yang lebih baik atau mungkin mendapatkan insentif dari negaranya. Ya, betul. Dampaknya kan akhirnya kalah saing nih Pak Faisal. Tapi di sisi lain kalau kemudian pembatasan itu dibikin anti dumping, mungkin harganya dibuat bea yang agak lebih besar gitu. Artinya harga akan naik. Itu problem juga buat masyarakat. Betul, ya. Terus problem itu gimana baiknya menurut Pak Faisal? Nah, jadi prinsip dasarnya adalah barang bekas ya jangan dibolehkan masuk lah. Iya, iya. Ya barang bekas, baju bekas gitu kan sekarang di mana-mana banyak sekali itu. Itu kan nilainya 0. Ya. Harusnya buat donasi saja gitu. Kemudian yang kedua cara-cara curang, nyelundup, macam-macam itu karena mereka tidak bayar bea, tidak bayar macam-macam pajak dan sebagainya. Nah, itu yang merajalela. Dan itu sudah terjadi 10 tahun yang lalu juga sudah gitu. Yeah. Tapi kok herannya tidak selesai-selesai gitu. Kemudian tiba-tiba dibikin pengetatan. Pengetatan termasuk juga bahan baku untuk industri. Kena lagi industrinya gitu kan. Karena 70% ini juga deh. 70% lebih impor kita itu bahan baku. Jadi barang jadi itu cuma 10%, enggak, 70, ya 15 belasan persen lah. Ya, belasan persen. Ya. Jadi 70% bahan baku. Nah kalau bahan baku terseret-seret gara-gara yang 10%, yang namanya barang jadi kan cuma 10%, itu industri kelabakan. Bahkan aneh-aneh. Jadi misalnya perusahaan sepatu kan ada model baru, itu ada sampel. Sampelnya juga dipersulit. Harusnya kan gratis lah. Itu paling 20 pieces gitu-gitu atau 50 pieces ya. Nah ini loh yang bikin pening kepala para pengusaha itu. Jadi udah apa ya istilahnya, kayaknya tidak ada yang ngurus gitu. Kelihatannya tidak ada yang mengurus gitu. Ungoverned government gitu. Ini yang terus kerap berubah. Capman itu waduh kerap berubah. Itu yang bikin pening kepala. Belum lagi pengaturannya yang antar kementerian. Contohnya antara Bea Cukai, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Nanti setelah itu lempar-lemparan. Seperti sekarang kejadian yang penumpukan sekian ribu kontainer. Ternyata terjadi karena masalah seperti itu. Kan kita udah ada teknologi ya. Masuk semua kontainer itu di screen kan di scan apalah namanya itu kan. Kemudian yang ada historisnya perusahaan ini bagus. Sudah ada semua sebetulnya semua. Tapi kok kambuhan gitu. Dan memang ini ya Pak Faisal, kalau bicara terkait dengan importasi atau kepabeanan, ini kan sering diperbincangkan bahwa banyak mafia itu, banyak orang-orang yang kemudian jadi pemain lah di situ. Dan ini yang kemudian tentunya menjadi ekonomi kita menjadi biaya tinggi. Karena pengusaha-pengusaha mungkin yang mau impor, tentunya pengusaha yang impor barang-barang jadi mungkin ya. Kalau bahan baku kan tentunya biasanya sudah dalam jumlah besar gitu ya. Itu akhirnya mereka juga terkendala dan kemudian ini akan berdampak kepada biaya harga barang ya di Indonesia. Betul. Nah kalau dulu kan Bank Dunia itu mengeluarkan setiap tahun ease of doing business. Oke, ya. Mas, kita makin baik dari ratusan, kita terakhir nomor 75, tapi Pak Jokowi maunya nomor 40 gitu. Tapi akhirnya dibekukan karena ada masalah lah, skandal begitu. Tapi yang terakhir yang saya ingat,
doing business itu ada berbagai indikator. Misalnya memperoleh listrik jauh lebih mudah, memperoleh kredit jauh lebih mudah, macam-macam. Tapi ada satu yang memburuk, trading across the border. Nah, itu dia. Keluar masuknya barang. Itu mengerikan sekali. Ratusan. Rankingnya ratusan kita itu. Memburuk gitu. Memburuk ya. Trading across the border itu. Oleh karena itulah maka banyak investor juga yang misalnya inilah gitu, misalnya ini alat apa ini alat keramik kita yang keramik inilah bikin speaker gitu. Nah kan tidak semua bisa apa namanya ini busanya kita bisa produksi sendiri. Tapi stainless steelnya enggak. Nah kan ini harus mungkin ini bahan bakunya diimpor dari berbagai negara. Nah kalau impor bahan bakunya itu meleset, ada penumpukan segala macam. Sementara ini juga kita ekspor gitu. Wah kita makin dijauhi. Betul. Tidak menjadi bagian dari supply chains-nya dunia itu. Kita nggak bisa semua dari kita gitu kan. Kabelnya barangkali dari Korea, apa ini stainless steel-nya dari China. Kalau karena 70% itu bahan baku. Kalau itu diganggu, waduh nggak ada yang mau. Makanya yang namanya Apple, si Elon Musk yang nggak mau bikin pabrik atau perakitan atau komponen di Indonesia. Berarti lari ke Vietnam semua. Iya. Dan memang dari beberapa berita-berita yang pernah saya baca dan pengalaman yang saya pernah tahu ya Pak Faisal, di sektor kepabeanan ini praktik korupsinya juga banyak gitu. Karena orang itu kemudian bisa memberikan sesuatu atau memberikan pelicin untuk bisa masuk dan sebaliknya disusah-susahkan ketika tidak memberikan gitu. Jadi hal begitu terkait juga dengan praktek korupsi akhirnya Pak Faisal. Dan memang kalau kita lihat akibat dari produksi tadi yang kemudian menjadi kendala karena tadi ya Pak Faisalnya karena impor yang banyak, kan akibatnya banyak perusahaan yang mem-PHK. Betul. Akhirnya pengangguran bertambah dan tentunya semuanya akan berdampak kepada masalah ekonomi. Kalau melihat dari kondisi yang sekarang ini Pak Faisal, mestinya apa yang harus dilakukan dalam waktu yang segera nih Pak Faisal? Terkait dengan industri. Ya, terkait dengan industri yang sekarang ini. Pertama, dengarkanlah keluhan pelaku industri itu. Ya. Jangan, ini kesan saya sekarang investor baru, tapi yang existing. Betul. Tidak diurusi gitu, tidak dilindungi. Ya, ada sih, tapi juga eksesif gitu. Contohnya kasusnya Ubin Keramik itu minta perlindungan 100 sampai kira-kira ya berkisar antara 100 sampai 200% gitu. Padahal keramik yang kita impor itu bukan keramik merah tapi yang porselen gitu. Porselen itu kebutuhannya terbatas. Jadi ya selalu aja memang begitu ada penumpang gelap gitu dalam setiap kebijakan itu kan mencoba menjadi penumpang gelap. Nah yang begitu-begitu yang harusnya diselesaikan supaya betul-betul industri yang ada ini berkembang terus. Jadi misalnya seperti tekstil dan garment, solusinya mengundang investor dari China untuk membangun pabrik tekstil di Indonesia. Kenapa kita tidak tanya apa sih masalahnya? Kenapa kalian ndak apa segala macam gitu ya? Oh barangkali memang ya dulu pabrik tekstil, pabrik garment itu di luar kota, tapi pertumbuhan kotanya membuat dia dikepung oleh pemukiman. Perlu dibikin kawasan khusus untuk tekstil yang dekat dengan industri petrokimia, supaya impor bahan bakunya turun. Nah, tapi masalahnya di Indonesia tidak ada pabrik petrokimia terintegrasi juga. Yuk kita bikin pabrik, jangan bikin kilang
stand alone gitu. Terintegrasi karena kilang marginnya kecil. Tapi dari bahan nafta itu side product dari kilang itu bahan baku utama untuk propelin, polietilin dan segala dan sebagainya itu aromatik dan juga menjadi penting gitu. Nah ini tidak ada upaya untuk mengintegrasikan ini. Jadi kita punya perusahaan petrokimia tapi petrokimianya tidak punya kilang. Kilang tidak punya petrokimia. Ya ada beberapa petro Tuban tapi ya sampai sekarang nggak smooth gitu ya. Saya ingat Pak Faisal pernah bilang induknya industri itu adalah pabrik baja dan petrokimia gitu Pak Faisalnya. Ibunya petrokimia, bapaknya baja. Iya benar-benar. Dan gini Pak Faisal. Kita jadi yatim piatu. Industri kita yatim piatu. Memang saya memahami sekali lah Pak Faisal. Dalam konteks industri ini kan mestinya mereka juga belajar ya. Perlu belajar untuk bisa efisien, untuk bisa lebih baik, dan itu harus dilindungi. Kalau tidak mungkin industri sekali buat langsung efisien, langsung efektif, nggak mungkin. Perlindungan kan tujuannya untuk seperti itu, Pak Faisal. Karena kalau dia dilindungi, dia tentunya bisa mengupgrade kemampuannya untuk menjadi lebih baik, bisa lebih memenuhi kebutuhan pasar gitu ya Pak Faisal ya. Ya jadi industri ini bisa dilindungi, safeguard gitu, bukan anti dumping. Kalau anti dumping kan unfair trade practices kita hadang gitu. Kalau ini safeguard, ini strategis buat nasional, dia butuh bernapas untuk sementara. Jadi bisa dikasih subsidi gas. Tadinya gas, tadinya gasnya $13 jadi $6 saja. Itu kan bantu sekali, terutama untuk yang padat energi. Kemudian dikenakan safeguard 23%. Jadi setiap produk yang serupa dari luar dikenakan 23%. Jangan ratus-ratusan gitu yang untungnya segelintir itu. Nah jadi dan itu secara bertahap dikurangi. Nah juga yang repot ini bunga tinggi sekali. Kan semua pinjam dari bank, bunga banknya tinggi gitu. Sementara di negara kompetitor kita bunganya jauh lebih rendah gitu. Iya. Masalahnya yang banyak sekali Pak Faisal ya. Semoga makanya Mas Novel, inilah momen bagi kita untuk berpikir holistik sehingga sinergi satu sama lain. Oleh karena itu konteksnya barangkali dikurangi justru kementerian ini. Kementerian Perdagangan, Industri dan Perdagangan. Udah digabung lagi gitu. Jangan dipecah-pecah supaya banyak gitu. Tapi politik beda sih rasionalnya. Iya menarik sekali Pak Faisal. Memang kalau saya membayangkan lah, sekarang aja dengan kementerian yang ada masih banyak yang ekosektoral gitu. Betul. Untuk komunikasi kadang mereka juga menjadi masalah gitu. Apalagi mereka bisa bersinergi seperti Pak Faisal katakan tadi. Sementara industri dan kalangan usaha itu perlu adanya perlindungan dan kebijakan-kebijakan yang betul-betul bisa mendorong mereka untuk tumbuh, berkembang dan menjadi lebih baik. Semoga kita berharap dengan praktek-praktek korupsi semakin ditekan, kebijakan-kebijakan itu bisa lebih mengarah dengan lebih baik Pak Faisal ya. Musuh utama tuh korupsi itu. Iya, karena banyak praktek korupsi yang akhirnya membuat kebijakannya sesuai dengan kepentingan tertentu, bukan kepentingan yang sebenarnya.